Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Oktaviarini, mahasiswa profesi A 2020 Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada orang dewasa. Dimana pemeriksaan fisik ini adalah tinjauan sistem tubuh secara menyeluruh untuk mendapatkan informasi detail tentang keadaan pasien. Pemeriksaan fisik ini akan dilakukan dengan 4 cara, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Di mana inspeksi ini adalah satu tindakan untuk melihat tubuh pasien secara menyeluruh, dan kita melihat apakah ada bagian yang kurang normal atau tidak normalnya. Setelah itu palpasi adalah dengan melakukan penekanan pada bagian tubuh pasien yang sensitif untuk menanyakan apakah dia tersebut sakit atau tidaknya. Kemudian perkusi adalah satu tindakan dengan menekukkan tangan kita pada bagian tubuh pasien yang sensitif dan menanyakan apakah itu sakit atau tidaknya. Dan kita dengarkan juga bunyinya, apakah ada bunyi tidak normal ketika kita melakukan perkusi. Setelah itu auskultasi, itu tindakan dengan menggunakan stetoskop. Kita dengan menggunakan indera pendengaran, kita dengarkan pada bagian tubuh pasien untuk mengetahui apakah ada masalah atau tidaknya pada pasien. Baiklah, langsung saja kita lakukan pemeriksaan fisik pada orang dewasa. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Apa benar ini dengan Ibu Deni? Nah, perkenalkan Bu. Saya perawat Devi, saya bertugas hari ini. Nah, di sini saya ingin melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Di mana pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk mengetahui secara detail keadaan tubuh Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia, Bu? Ya. Ini kurang lebih selama 10-15 menit ya Ibu ya. Nah, kalau gitu saya mulai saja ya Bu ya. Kita lakukan cuci tangan dan kita menggunakan handphone setelah mempersiapkan alat-alatnya. Nah, kita persiapkan alat yang diperlukan itu adalah termometer, pen light, meteran, stetoskop, pneumometer, dan juga sarung tangan. Nah, kita gunakan sarung tangan terlebih dahulu. Nah, kita dekatkan terlebih dahulu alatnya kepada pasien. Setelah itu, kita pasang sampiran untuk menjaga privasi pasien. Setelah itu, kita kaji tingkat kesadaran pasien. Nah, pasien terlihat sadar, berarti tingkat kesadarannya itu komposmetis. Setelah itu, kita cek tanda vitalnya, TTV-nya. Kita cek pertama, cek dulu tekanan darah pasien. Bu, tekanan darah Ibu normal, Bu? Iya, normal ya. Kita cek lagi ya Bu ya. Hari ini belum periksa kan Bu ya? Sambil kita cek tekanan darah, kita cek juga suhu pasien. Dikepit ya Bu ya. Nah, suhu tekanan darahnya normal ya Ibu ya, 120/80. Ya. Kemudian kita lihat suhu tubuh pasien. Kemarin Ibu demam Bu? Enggak ya, sekarang juga masih normal kok, 37,5. Setelah itu kita lihat pernapasan pasien sembari kita menghitung denyut nadi sama denyut. Denyut nadi Ibu normal juga Bu, 70 kali per menit. Pernapasannya 16 kali per menit. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian kepala pasien. Kita inspeksi apakah kepalanya sembuh setidaknya. Setelah itu kita lihat apakah kita ukurkan kepalanya dengan menggunakan meteran. Nah, Ibu bisa duduk Bu. Duduk aja Bu ya. Nah, ukuran kepala 55 cm. Setelah itu kita lihat adanya lesi atau tidaknya.
Dan setelah kita inspeksi, kita lakukan palpasi. Kita tekan, apakah sakit Bu? Kita tekan untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan di kepalanya atau tidak. Setelah itu kita rasakan tekstur rambutnya, apakah terasa kering, rapuh atau tidaknya. Jika rambutnya itu kering atau ada rambut jagung, itu menandakan pasien kekurangan gizi. Dan setelah itu kita inspeksi wajah pasien, kita lihat apakah wajah pasien simetris setidaknya. Setelah itu kita lihat warna kulitnya, apakah warna itu sama pada semua bagian atau tidaknya. Itu kita lakukan palpasi, tekan pada bagian dahi. Sakit Bu? Setelah itu kita tekan pada bagian pipinya. Sakit Bu? Dan juga rahangnya. Sakit Bu? Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk pemeriksaan pada mata. Pada mata kita lihat apakah mata kiri dan kanan simetris setidaknya. Lalu kita lihat kesimetrisan dari bola mata kanan dan kirinya. Lalu kita lihat pertumbuhan dan distribusi dari alis dan juga bulu matanya. Setelah itu kita periksa konjungtiva dan juga skleranya. Kita lihat warna normal konjungtiva itu berwarna pink dan juga untuk warna normal sklera itu berwarna putih. Setelah itu kita lanjutkan ke pemeriksaan pada telinga. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan abang pandangnya. Ibu, nanti saya akan meletakkan jari depan mata Ibu. Nah, Ibu lihat lurus ke depan saja ya. Nanti jika saya melihat bilang terlihat. Kalau misalnya nggak terlihat nanti terlihat ya Bu ya. Terlihat Bu? Ya. Terlihat Bu? Terlihat Bu? Terlihat Bu? Nah, abang pandang pasien bagus. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada respon pupilnya. Ketika kita memberikan rangsangan cahaya, apakah jika normal pupilnya akan berkonstriksi. Pupilnya berkonstriksi, berarti itu normal. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada telinganya. Kita lihat, kita inspeksi telinganya apakah simetris antara kanan dan juga telinga kiri. Setelah itu kita lihat apakah warnanya sama pada bagian kulit yang lainnya pada telinga tersebut. Dan juga kita lihat pada liang telinga apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidaknya. Setelah itu kita lakukan palpasi pada aurikuler, mastoid dan juga trabusnya. Sakit Bu? Nah, setelah telinga selesai, kita lanjutkan pada pemeriksaan di hidung. Nah, pada hidung ini kita inspeksi dulu pada bagian lubang hidung eksternalnya. Pada lubang hidung eksternalnya kita periksa bentuk hidungnya, habis itu juga apakah simetris antara lubang hidung kanan dan kirinya. Setelah itu kita lanjutkan untuk melihat ke bagian rongga hidung internalnya itu apakah ada lesi, pembengkakan, ataupun sumbatan. Ibu, apakah hidungnya tersumbat? Tidak ya Bu ya. Setelah itu kita lanjutkan ke pemeriksaan mulut. Nah, pada bagian mulut dan bibir ini kita periksa dulu yang bagian luarnya. Kita lihat apakah bibir kering ataupun lembab. Setelah itu mukosa bibirnya apakah terdapat stomatitis atau sariawan tidaknya. Itu kita periksa pada bagian dalamnya dan menggunakan pendek. Bu, coba buka mulutnya Bu. Kita lihat apakah giginya lengkap atau tidak. Setelah itu apakah gigi yang berlubang atau tidaknya, dan juga adalah pendarahan pada gusi atau tidaknya. Bu, coba julurkan lidahnya keluar. Kita lihat apakah ada lesi ataupun warna putih pada bagian lidah. Setelah itu kita juga lagi buka Bu, langit mulutnya apakah terdapat luka ataupun tanda infeksi atau tidaknya. Nah, kita lanjutkan dengan pemeriksaan pada bagian leher. Pertama kita inspeksi lehernya, apakah warna itu sama dengan kulit atau tidak. Setelah itu juga intensitas kulitnya. Setelah itu kita inspeksi juga auskultasi pada nadi karotisnya. Kita inspeksi kita lihat apakah kita dengar dengan stetoskop apakah nadi karotis terdengar. Normalnya itu terdengar dengan jelas. Setelah itu kita lakukan inspeksi dan juga palpasi pada kelenjar tiroid. Apakah terjadi pembengkakan ataupun perusahaan tiroidnya atau tidak. Setelah itu kita lanjutkan pada pemeriksaan dada. Bu, bisa tegakkan punggungnya. Nah, kita lihat ya apakah pada pemeriksaan dadanya kita inspeksi terlebih dahulu. Bentuk dadanya apakah simetris antara dada kanan dan juga dada kiri. Setelah itu kita lihat warna kulitnya dan juga apakah pasien menggunakan alat bantu pernafasan atau tidak. Setelah itu kita lakukan palpasi pada bagian punggung.
Setelah itu kita lakukan palpasi pada bagian punggung. Bu bisa menghadap ke depan, ke samping. Kita lakukan dengan pemeriksaan dengan taktil parametus. Ibu nanti ketika ibu bisa mengucapkan kata 77. Nah, coba ucapkan ibu. 77. Lagi bu. 77. Lagi bu. 77. Nah, setelah itu kita lakukan perfusi untuk membandingkan adakah kesalahan pada diafragmanya atau tidak. Nah, kita ambilkan dari punggungnya. Setelah itu kita lakukan pada bagian tubuh samping. Setelah itu kita lakukan pada bagian dadanya. Setelah itu kita lakukan auskultasi. Dan juga pada bagian punggungnya. Satu, kita lakukan pemeriksaan pada payudara dan juga aksilanya. Nah, ibu bisa bermain, bu. Pertama kita inspeksi apakah tentang integritas kulitnya, apakah baik atau tidak. Kita palpasi apakah simetris atau tidaknya. Setelah itu apakah terdapat benjolan atau penggusaran pada nodus limfenya. Setelah itu lanjut pada abdomen. Pada abdomen ini kita inspeksi, kita ikuti dulu integritas kulit dan juga simetrisnya, simetris atau tidak kulitnya. Setelah itu kita lihat apakah ada pembesaran atau edema atau tidaknya. Setelah itu kita lakukan auskultasi pada 4 kuadran untuk mendengarkan adakah adanya bisikan ususnya atau tidak. Setelah itu kita lakukan perkusi pada semua kuadran. Juga untuk kita perkusi juga pada bagian hepar dan limfanya. Normalnya itu pada organ akan terdengar bunyi timpani. Setelah itu kita lanjutkan pada bagian ekstremitas, itu tangan dan juga kakinya. Kita lihat warna kulit kedua tangan kanan dan kirinya apakah sama. Setelah itu kita sejajarkan apakah tangan kanan dan kirinya simetris atau tidak. Setelah itu kita juga lihat kakinya, apakah kedua kakinya simetris atau tidaknya. Setelah itu kita rasakan nadinya teraba dengan baik. Setelah itu kita lakukan rom. Bu coba angkat tangannya, bu. Ibu bisa tahan tangannya. Ibu coba bisa tahan bu. Coba angkat lagi, bu. Coba tahan, bu, bisa? Nah, bisa. Dan coba juga untuk kakinya. Coba jaga kaki yang ini, bu. Tahan ya, bu ya. Bisa. Kaki satu lagi, bu. Angkat. Tahan, bu. Setelah itu kita lanjutkan kepada pemeriksaan genitalia. Pak. Setelah itu kita pemeriksaan pada genitalianya. Pertama kita inspeksi dulu bentuknya, adakah edema atau tidak, dan adakah penguarannya. Jika ada penguaran seperti pus atau itu menandakan ada tanda infeksi. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada anus dan juga rektumnya. Pada anus dan rektum ini kita lihat fesisnya, apakah dia nyeri ketika melakukan fesis atau tidak, dan juga apakah saat penguaran fesis itu ada pendarahan atau tidak. Normalnya tidak ada nyeri dan juga
Jika ada nyeri ketika mengeluarkan terus atau edema itu menandakan hemoroid. Setelah itu integritas kulit itu baik, tidak ada masak, tidak ada benjolan. Setelah itu tidak ada nyeri, tidak ketika di edema itu juga tidak dapat edema. Sedangkan kita pamit dan membereskan alat. Baiklah Bu, sesudah kita melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh pada Ibu dan hasilnya itu baik ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Senang, alhamdulillah. Senang ya Bu ya. Nah, juga dari pemeriksaan tadi juga udah baik ya Bu ya. Sesuai rencana, menurut dokter juga Ibu kurang sampai sore. Nah, kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak Ibu ya, kalau gitu saya pamit dulu Bu. Kalau ada yang ditanyakan Ibu bisa menjadi saya di next station. Baiklah, saya permisi ya Bu ya. Kita bereskan alat.